bisa menyimak talk show ini hingga tepat di pukul 17 sore nanti. Kalau begitu kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio Serambi FM sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ya. Kalau begitu kita langsung saja membahas tema kita mengenai puasa dan moderasi Islam. Silahkan Tengku Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya abadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim. Pertama sekali marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah lah kita masih dihidupkan di dunia ini dan masih diberikan rahmat dan kasih sayangnya. Allah selalu sayang kepada hambanya. Apapun yang hamba butuhkan Allah berikan. Oleh karenanya wajar-wajar selalu kita bersyukur kepada Allah yang maha penyedia segala kebutuhan hambanya. Selawat berserta salam selalu kita berselawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan akan merindukan kita dan menghubungkan kalbu kita dengan kalbu beliau yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar radio FM, pendengar radio Serambi FM 90,2 FM yang dirahmati Allah. Pada hari ini topik kita adalah puasa dan moderasi Islam. Dalam hal ini kita harus pisahkan dua kalimat itu. Yang pertama puasa, yang kedua moderasi Islam. Walau nanti kita gabung dan akan ketemu. Puasa pada hakikatnya adalah mengendalikan seluruh hawa nafsu, mengontrol hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Karena di dalam diri manusia itu nafsunya ada nafsu hewaniyah, ada nafsu syaitaniyah, ada nafsu lawamah, dan yang terakhir adalah nafsu mutmainnah. Jalan untuk mengontrol nafsu itu hanyalah dengan puasa. Puasa inilah yang dapat meredam nafsu-nafsu tersebut. Maka Allah memberi jalan kepada kita, berpuasalah kamu wahai hambaku yang beriman kepadaku. Di ujung ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Artinya setelah kamu berpuasa atau setelah kamu meredamkan hawa nafsu, kamu jadilah sebagai hambaku yang bertakwa. Ini maksud Allah di dalam ayat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk mengontrol nafsu ini, dan akan kita redam semua nafsu. Yang kita angkat hanyalah nafsu mutmainnah. Kalau nafsu mutmainnah sudah kita dapat, baru panggilan Allah itu akan dipanggil. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu panggilan Allah. Sementara nafsu yang lain belum dipanggil oleh Allah. Kalau nafsu mutmainnah sudah terwujud,
sudah dapat kita raih, sudah kita redamkan nafsu-nafsu yang lain, maka la'allakum tatakun itu sudah pasti sudah ada di tangan. Itulah hamba Allah yang akan berhasil di dalam meredam hawa nafsu. Sementara moderasi Islam, moderasi Islam ini adalah yang bahasa biasa kita dengar adalah kita berdiri di tengah-tengah saja, artinya tidak kepada yang salah, tidak kepada kekerasan. Namun Allah mengatakan ayat yang saya bacakan tadi dengan artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas manusia, atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah SAW akan menjadi saksi atas perbuatan dirimu. Maksudnya begini, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia pertengahan, kita diibaratkan oleh Allah sebagai tangan yang 5 ini. Tangan yang 5 ini Islam berada di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Artinya Islam ini mampu mengayomi, mampu memberi perlindungan, mampu memberi tata cara ataupun sikap yang baik kepada umat yang selain agama Islam. Makanya Islam itu tidak diajarkan kekerasan. Islam itu tidak diajarkan radikal. Islam itu tidak diajarkan teroris. Namun dari mana teroris itu terjadi? Katanya di dalam Islam, sementara Islam tidak mengajarkannya. Teroris itu terjadi karena pemahaman Islam yang salah, sehingga membawa manusia itu menganggap kesalahan itu menjadi benar. Sementara Allah mengatakan, menyuruh kita untuk meredam nafsu yang tidak baik. Artinya orang Islam diharapkan oleh Allah dari yang tidak baik menjadi baik semua. Kenapa? Kita wasatal di tengah-tengah, kita menjadi pemimpin dalam umat manusia di dunia ini. Kalau diibaratkan dengan keluarga, kita adalah sebagai ayah. Ayah kalau baik santun, baik kata-katanya, baik perbuatannya, insya Allah anak akan menurut segala apa yang diinginkan oleh orang tua. Sementara kalau orang tua sifatnya keras, sifatnya jahat, sifatnya tidak baik, anak paling-paling akan menjauhi daripada orang tua. Bahkan kalau anak yang tidak punya aturan, dia akan membuat dendam, ingin membunuh atau ingin menganiaya orang tua. Inilah prinsip agama Islam. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, celah-celah masuk orang lain untuk menggerogoki kita, itu pasti akan terjadi. Ibarat satu keluarga, kalau satu keluarga itu baik, tidak mungkin orang lain akan mengganggu kita. Tapi sebuah keluarga itu tidak baik, terjadi kekacauan di dalam keluarga, paling-paling tidak itu orang sekampung itu akan mengetahui atau menyaksikan bagaimana situasi keluarga tersebut. Dan ujung-ujungnya orang tua kampung akan menjadi urusan dalam penyelesaian persoalan keluarga kita ini. Inilah gambaran umat Islam. Kalau kita bisa menghadiri jalan ataupun sifat-sifat yang baik, contoh yang baik untuk menunjukkan kepada saudara kita yang belum beragama Islam, insya Allah orang itu akan merasa tertarik dan akan diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergabung dengan kita umat Islam. Contoh lihat perbuatan Rasulullah. Bagaimana Daksus ingin membunuh Rasulullah, tapi Rasulullah dengan penuh santun dan penuh kasih sayang menjawab, Allah yang akan menolong saya. Tidak ada dengan kekerasan. Lalu pedangnya jatuh, Rasul mengambil pedangnya. Ini pedang sudah berada di pihak saya.
Kalau saya ingin membunuh, siapa yang akan menolong? Jawab Daksus, kalau engkau ya Muhammad memaafkan saya, engkaulah sebagai penolongnya. Rasulullah mengembali pedangnya. Oleh karenanya jangan bersifat kasar, jangan bersikap kasar, bersikap lemah lembutlah. Atas budi pekerti yang mulia pada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Daksus masuk Islam. Beginilah cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Hidup berdampingan dengan non-muslim itu dianjurkan oleh baginda yang mulia. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menghardi atau mencaci maki kafir yang muslim atau kafir zimmi yang hidup berdampingan dengan kita, maka Rasulullah murka. Bahkan Rasulullah mengatakan, engkau telah berbuat kesalahan, hukumnya adalah haram. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengalirkan darah kafir zimmi itu yang hidup berdampingan dengan kita, hukumnya haram. Oleh karenanya, apabila hidup berdampingan dengan kita, hiduplah secara bersama-sama dalam bentuk sosial dan muamalah. Tapi dalam bentuk akidah itu tidak ada tawar-menawar. Lakum dinukum waliyadin. Agama dia, agama dia, agama kita, agama kita. Tapi selain daripada itu, mari kita hidup bersama-sama, hidup berdampingan dengan orang-orang yang di luar Islam. Itulah yang dimaksud dengan moderasi Islam. Bukan moderasi Islam itu anti kepada orang kafir, bukan anti kepada tidak berkawan ataupun tidak hidup berdampingan dengan orang-orang di luar Islam. Akui atau tidaknya, kita orang Islam, tapi kita masih membutuhkan usaha ataupun produk-produk orang di luar Islam. Sekarang kita bisa menyaksikan sendiri HP yang kita pakai. Itu kan bukan orang Islam yang bikin. Mikrofon ini yang kita pakai bukan orang Islam yang bikin. Artinya kita masih membutuhkan pekerjaan ataupun apa yang ada pada orang kafir. Lain kita contoh banyak sekali. Yang kecil-kecil sajalah. Kalau pesawat itu lebih-lebih lagi. Nah, mobil macam-macam itu kan tidak semuanya, walau ada produk orang Islam, tapi kan kebanyakan produk orang kafir, kemampuan orang lain. Dan akuilah setiap kesederhanaan dan kerendahan kebodohan kita ini. Oleh karenanya hidup kebersamaan, hidup berdampingan dengan adalah itu hukumnya diharuskan oleh agama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan alam ini dan isi seluruh alam semesta ini kan punya Allah, takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu orang kafir itu takdirnya takdir kafir seutuhnya. Bisa jadi di akhir hayatnya dia akan menjadi mukmin. Dan sebaliknya, kita orang mukmin, belum tentu kita mukmin kita ini seutuhnya akan kita bawa sampai kepada kematian. Bisa jadi di ujung kehidupan ini kita akan terbalik dengan kesesatan ataupun ingkar kepada Allah, karena mukmin ini pada hakikatnya adalah ada pada kalbu ini untuk mengakui tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala kita mengakui Allah, tapi dalam perbuatan kita tidak mengakui Allah. Salah satunya contoh yang sangat sederhana, rezeki itu Allah yang menitipkan, bukan Allah yang memberi kepada kita untuk kita menjadi milik. Bukan milik. Rezeki, harta, anak, istri, bahkan jiwa dan raga kita itu bukan kepemilikan kita. Itu adalah titipan daripada Allah. Kalau mengakui itu milik kita, artinya kita sudah mengakui kita punya hak untuk menguasai seluruhnya, akan membinasakan iman.
Kalau itu terus, akhirnya kita akan binasa, bahkan keluar daripada iman. Tidak kita rasakan, kita beribadah kepada Allah, tapi keyakinan dalam kehidupan kita melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh bahwa harta itu milik Allah. Di saat Allah mengambil kembali, siapa yang bisa memprotesnya? Ini misalnya kita di sini, di studio ini, turun tangga sampai ke bawah, jatuh, giginya copot, bisa kita protes sama Allah. Ya Allah, jangan ambil gigiku karena saya belum berkeluarga. Ini misalnya, bisa? Tidak bisa. Pulang ke pasar Raja misalnya, di tengah jalan tabrak, kakinya harus diamputasi. Bisa kita protes? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena bukan milik kita, itu milik Allah. Allah yang mengambilnya kembali, Allah yang menitipkan, Allah yang mengambilnya. Saat Allah menitipkan, menyuruh kita untuk menjaga, bukan untuk kita bawa kepada yang salah. Lalu di saat Allah mengambil kembali, yang dititipnya itu tidak rusak, masih bagus. Makanya mata ini titipan Allah, tolong dijaga dengan yang baik. Mulut ini titipan Allah, tolong dijaga dengan yang baik. Jangan suka mencaci orang, jangan suka menghardi orang, apalagi menghina sesama manusia ini. Itu titipan Allah, dan mereka tidak mengharap hidup dalam kesalahan dan kesesatan. Cuma adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia Allah kita tidak tahu. Mungkin hari ini dia kafir, bisa jadi besok orang Islam. Sebaliknya, mungkin kita hari ini orang Islam, bisa jadi besok atau kapan saja Allah akan merubah kita menjadi orang kafir. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah melalui Ramadan ini, melalui puasa ini, kita dijaga oleh Allah dari awal kita hidup dalam Islam, perjalanan hidup dalam Islam, dan akhir hayat kita dalam iman dan takwa kepada Allah, dan bisa bertemu dengan Allah kembali dalam keadaan iman dan takwa. Dan kami harapkan kepada saudara-saudara seiman seagama, mari kita membina moderasi beragama ini secara baik dan benar. Jangan salah memahami, kalau dikatakan moderasi artinya bukan kita mengikuti agama orang, tidak. Itu kesalahan yang kita ambil kesimpulan. Moderasi beragama artinya kita saling menjaga antara kita dengan agama orang. Jangan dicampur adukkan, itu namanya moderasi. Yang kita punya jangan dicampur aduk, yang orang punya pun jangan dicampur dengan kita. Tapi dalam sifat bentuk muamalah ataupun sifat sosial itu tidak ada masalah. Jangan kalau sudah Islam itu putus segala-galanya, tidak bisa itu. Karena Allah menitipkan yang lain seperti saya sampaikan tadi, ada pada orang-orang kafir. Nah, jadi begitu mungkin. Itu dia saudara Lun, paparan dari Tengku Abu Bakar mengenai puasa dan moderasi Islam. Tadi juga disebutkan oleh Tengku Abu Bakar ya, bahwa seharusnya Muslim itu atau Islam itu adalah penyejuk hati gitu ya, jauh dari hal-hal yang namanya kekerasan. Tapi zaman sekarang bisa kita lihat Tengku, bahwa namanya orang itu ketika melakukan kekerasan itu atas nama melindungi agamanya ya, Tengku ya. Seperti misalnya penistaan agama, atau mungkin Nabi Muhammad kita diolok-olok oleh non-muslim gitu, dan orang-orang muslim bertindak berlaku kekerasan atas nama membela agama dan rasulnya. Ini pandangan Tengku sendiri seperti apa? Apakah diperbolehkan atas nama agama gitu? Begini, ayat Al-Quran mengatakan, apabila kamu terjadi perselisihan, maka duduklah bermusyawarahlah. Ini mungkin konsepnya sesama Islam, tapi bisa kita ambil pelajarannya untuk orang di luar Islam. Kalau memang dia menghina Nabi kita, menghina Al-Quran kita, menghina agama kita, bahkan menghina Allah kita, kita kan bisa duduk secara baik-baik. Kenapa kita harus sama dengan dia? Kalau dia marah, kita marah, jadi kita tidak ada beda dengan dia. Bahasa kasar, kalau anjing itu galak,
kita jangan samakan kita dengan anjing. Nah, artinya maaf, bukan saya menyamakan itu anjing, bukan. Tapi inilah perbandingannya. Orang kasar kepada kita. Memang orang yang di luar Islam itu kadang-kadang mencari-cari celah supaya kita bisa hancur. Tapi kehancuran kita itu kan sama yang saya sampaikan tadi. Satu keluarga itu kalau keluarganya utuh, insya Allah tidak ada jalan yang bisa dimasukin oleh orang lain. Nah, artinya Islam ini kalau betul-betul memegang atas sunnah baginda yang mulia Rasulullah yang penuh dengan santun, insya Allah orang itu tidak bisa kalaupun dia menghina, tapi hinaannya itu tidak ada manfaat. Nah, itu maksudnya. Dan kalau kita jawab dengan kekerasan, apakah hinaannya itu bisa ditarik? Kan tidak bisa juga. Ya, dan wajar-wajar saja. Itu hinaannya itu kita berpegang begini. Kafir itu berbicara menghina kita atau menista agama itu tidak bisa dia akan mengatakan kesalahan tersebut kalau mulutnya tidak bergerak. Yang menggerakkan mulut itu Allah. Artinya Allah menyuruh untuk mengatakan itu kepada orang kafir, kepada kita kaum muslimin. Tujuannya untuk apa? Allah mengetes orang muslimin. Orang muslimin katanya, orang mukmin katanya sabar. Allah tes dengan orang kafir. Apa kita mau bersabar? Mau dengan sopan santun? Rasulullah diutus ke dunia ini dengan uswatun hasanah, dengan penuh kasih sayang, kelembutan, dengan penuh kebaikan dan keharmonisan. Apakah umat Islam ada itu? Kalau kita menjawab dengan kekerasan, apalagi demo di sana sini, silakan kita usut perkara tersebut, silakan usut, tapi jangan dengan kekerasan, dengan penuh uswatun hasanah, dengan penuh mau'idah yang baik, dengan pelajaran yang baik. Mudah-mudahan yang menistakan agama, yang menghina Nabi kita, yang menghina dan membakar Al-Quran, Allah beri petunjuk kepadanya menjadi saudara kita seiman seagama. Itu yang diharapkan oleh baginda. Contoh Rasulullah itu, orang yang sakit, orang yang meludahnya itu di saat dia sakit, Rasulullah yang datang pertama. Artinya Rasulullah menunjukkan beginilah akidah kami orang Islam. Walaupun kamu menghina, meludahi saya macam-macam, tapi inilah kesabaran orang Islam. Inilah sikap orang Islam, berbaik budi kepada sesama manusia. Apalagi dalam keadaan dia sakit, kami harus hadir di saat dia sakit untuk memberi semangat agar dia cepat sembuh. Itu pelajaran yang diberikan. Sayang sekarang orang-orang Islam sekarang, perilaku yang diajarkan oleh baginda yang mulia itu ditinggalkan. Mudah-mudahan kita harap ke depan masyarakat Indonesia, khususnya orang Islam, itu mampu menerapkan perilaku yang dibawa oleh baginda yang mulia, sehingga terwujudlah negara yang baik. Dan Islam di Indonesia jangan hanya kita lihat atas persennya saja, tapi nilainya, beradabnya, akhlaknya jauh lebih kecil daripada orang-orang yang persennya lebih kecil ataupun lebih rendah daripada kita. Itu kira. Oke, baik. Nah, kalau tadi hubungan sesama manusia atau muslim dengan non-muslim. Nah, kalau misalnya sesama muslim sendiri nih ya, Tengku, kalau misalnya zaman sekarang bisa kita lihat malah mungkin penerusnya adalah orang-orang yang terlalu mengikuti perkembangan zaman gitu ya, terlalu modern istilahnya. Nah, ketika sesama muslim menegur muslim yang lainnya, jatuhnya adalah kita katanya terlalu mengurusi hidup orang lain. Kalau memang orang tersebut melakukan kesalahan, itu adalah urusannya dengan Tuhan gitu dia menyebutnya. Padahal seperti yang kita tahu, bahkan kita juga diberitahu sesama muslim itu harus saling mengingatkan gitu. Tetapi ketika kita mengingatkan sesama muslim, jatuhnya malah kita seolah yang salah terlalu mencampuri kehidupan seseorang. Bahkan di dalam Islam itu al-Islamu kal jasadu wahid. Islam ini bagaikan tubuh yang satu. Arti tubuh yang satu, kaki yang sakit, tidak perlu kaki mengundang mulut, tolong katakan aduh. Tidak perlu. Jadi di saat sakit, air mata pun turut akan mengalir airnya, mulut langsung mengatakan aduh. Itu spontan.
Begitu juga dengan kita orang Islam, apabila saudara kita dalam keadaan salah, dengan spontan kita harus membantu, menegur, memberi nasihat, tapi dengan penuh akhlak yang mulia. Itu. Maka kadangkala kita menegur orang bukan untuk menasihati, justru menyakiti. Nah, kamu jangan kerjakan itu. Lihat aku ada kerjaan, itu kan salah caranya. Tapi tegurlah dan lihat keadaan, waktu dan tempatnya. Lihat, kalau di saat itu mungkin dia lagi marah, jangan kita tegur. Di saat lagi santai, di saat lagi dia rileks, itu baru kita tegur. Jangankan orang lain, suami istri juga istri. Ini sudah berkeluarga? Belum ya? Kalau sudah berkeluarga nanti, di saat suami kita marah, kalau dia dalam keadaan kondisinya tidak tenang, ataupun dalam keadaan dia agak marah, jangan diberi nasihat ataupun jangan ditanya. Bersabar, tunggu dia dalam keadaan rileks dan santai, baru kita ungkapkan persoalan yang terjadi ataupun yang kita perlukan. Itu dengan keluarga, apalagi dengan orang lain yang jauh hubungan dengan kita. Makanya cari waktu dan tempat yang baik dan ajarkan dia ataupun beri nasihat kepada dia. Beri nasihat itu untuk memberi nasihat kepada orang yang lain itu wajib. Harus kita berikan nasihat kalau teman kita salah ataupun sudah melangkah kepada jalan yang salah, tapi dengan jalan yang ma'ruf dan bijaksana. Itu lihatlah itu perkembangan Islam di saat Syekh Abdul Rauf membawa Islam ke Aceh dulu, mengembangkan Islam di Aceh. Ada orang-orang yang mengadu ayam, bahasa Aceh pelit manuk. Syekh Abdul Rauf itu bukan benci kepada yang pelit manuknya, tapi Syekh Abdul Rauf malah justru bergabung dengan orang yang adu ayam. Tujuannya untuk apa? Dia untuk menarik hatinya supaya orang yang mengadu ayam pertama sekali berhenti daripada mengadu ayam, yang kedua masuk dalam Islam dengan cara yang tidak menyakiti ataupun tidak kasar. Itu yang maksudnya. Jadi kan berhasil orang-orang dulu mengislamkan orang-orang yang belum Islam dengan penuh mau'idah, dengan penuh hasanah, dengan penuh kebaikan, dengan kelembutan, akhlak yang mulia. Rasulullah diutus ke dunia ini memperbaiki akhlak manusia. Artinya kita bekal untuk bisa sukses, bisa berhasil hanya dengan akhlak yang baik. Itu. Oke, baik. Dan untuk dari Tengku Abu Bakar sendiri, mungkin kita diuji ketika kita diberi cobaan, terutama ketika berhubungan dengan manusia lain itu kita bisa seperti yang Tengku bilang tadi, berbaik sangka, berbaik hati, tetap istilahnya membalasnya itu dengan kebaikan. Tengku silahkan mungkin bisa berbagi sedikit tipsnya, apalagi di bulan puasa ini bisa langsung kita praktekkan dan insya Allah istiqomah setelah bulan puasa. Ya, Mbak. Sebenarnya Islam ini indah, Islam ini mudah, Islam ini sangat luas. Artinya begini, semuanya apa yang ada di dunia ini kepunyaan Allah, dan Allah yang mengatur seluruhnya. Ingin kita menjadi senang dan tenang, serahkan semua itu kepada Allah dan cukupkan apapun yang diberikan oleh Allah. Insya Allah dua konsep ini akan membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan bahasa lain, surga dunia sudah kita raih. Itu miskinan itu bisa jadi kafir, tapi kebahagiaan dan ketenangan itu ada di gedung yang mewah, ada di gedung yang rumah yang real. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, untuk mengatasi, arti Allah menguji saya untuk bersabar. Kalau sudah mampu kita tarik untuk bersabar, insya Allah kita tidak akan menyalahkan orang lain. Kenapa dia mencaci saya? Allah menjadikan menguji saya supaya saya mampu bersabar. Allah akan mengangkat derajat saya. Derajatnya apa? Berken menyadikan legok mutam dah jawab jik baca dah. Apabila berken dah kegok munan di kemutam dah jawab, orangnya bersabar.
Orang mencaci kita bersabar. Dia tidak mungkin akan mencaci saya kalau Allah tidak mengkudrah iradahkannya. Itu. Jadi kalau itu sudah mampu kita terapkan dalam diri ini, insya Allah kita akan tenang dan senang, tidak akan menyalahkan orang. Inilah yang makna daripada mengontrol nafsu di bulan puasa. Jadi hubungannya itu. Kalau sudah mampu mengontrol, dapatlah kita la'allakum tattaqun. Jadilah kita orang yang bertakwa. Konsepnya bisa kita lihat orang ada dapat atau tidaknya la'allakum tattaqun. Lihatlah di luar bulan puasa nanti. Setelah bulan puasa ada perubahannya. Kalau ibu-ibu misalnya sebelum puasa dia sering mencaci ataupun memfitnah, mengguncing, ghibah kepada sesama teman atau saudaranya. Setelah bulan puasa ada perubahan. Kalau ada perubahan artinya dia la'allakumnya itu dapat. Nah, sebelum puasa dia banyak tinggal sholat, setelah puasa dia sudah sering ke masjid, sering berjemaah, la'allakumnya dapat. Nah, itu saja kuncinya. Nah, jadi untuk mendapat kita praktekkan dalam Ramadan ini, inilah benah diri, kontrol nafsu, dan jadikan semuanya itu menjadi kehidupan yang lebih baik dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Tidak terasa saudara Lun ya, sudah setengah jam kita bersama, dan mungkin dari Tengku Abu Bakar ada ingin disampaikan kepada saudara Lun kesimpulan mungkin, atau ada pesan lainnya yang ingin disampaikan ke saudara Lun. Silakan. Ya, terima kasih. Pendengar radio FM Serambi FM 90,2 FM yang dirahmati Allah. Kenang-kenangan sore ini adalah dalam kita berpuasa ini, kami mengharapkan jadilah puasa ini sebagai benteng untuk kita meraih kemenangan di bulan-bulan yang lain. Karena bulan puasa ini sebagai awal start kita untuk tahun yang akan datang. Kita sudah ditutup buku pada 15 Sya'ban kemarin, dan mulai 16 Sya'ban kemarin itu kita mulai tercatat buku yang baru, dan amal kita sudah mulai yang baru, dan semuanya baru, termasuk nafsu akan disegarkan oleh Allah, diberikan untuk setahun yang akan datang. Maka bulan puasa ini Allah menyuruh kita untuk mengontrol, mengawasi, menjadi nafsu, meredam nafsu supaya menjadi nafsu mutmainnah. Kalau di bulan puasa tidak mampu kita redam, insya Allah sampai setahun yang akan datang nafsu itu tetap tidak bisa teredam. Maka oleh karenanya jadikan puasa ini sebagai benteng untuk mengalahkan nafsu syaitaniyah, nafsu hewaniyah, nafsu lawamah. Jadikan nafsu itu menjadi nafsu mutmainnah. Karena nafsu itu program yang akan kita jalankan kehidupan. Allah menjadikan kita hidup, ada takwa, ada nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dijadikan dalam di jiwa ini ada nafsu, ada takwa. Takwa adalah alat untuk menstabil kehidupan kita. Nafsu program untuk meraih kehidupan di dunia ini. Maka ada program, ada yang menstabilnya. Inilah yang dapat dikatakan nafsu mutmainnah. Satu. Yang kedua, puasa ini merupakan untuk meredam hawa nafsu. Jangan sekali-kali kita harapkan, jangan kita hanya berpuasa untuk menumpuk-numpuk atau mencari-cari fadilah yang ada. Karena kalau fadilah yang kita cari, bisa jadi di ujungnya kita akan melupakan Allah. Malam pertama kita akan mendapat ini, malam kedua mendapat itu, malam 15, 17 macam-macam mendapat ini, mendapat itu. Ujung-ujung ini yang kita harapkan adalah itu. Sebenarnya yang mau Allah, kamu beribadah bukan untuk mengharap apa-apa, tapi untuk mencari redaku, kata Allah. Maka oleh karenanya kita beribadah jangan mengejar yang lain, tapi carilah redanya Allah. Kalau Allah yang sudah reda itu semuanya sudah dijamin oleh Allah akan keselamatan. Seseorang yang sudah meredai Allah kalau sudah meredai seseorang hambanya, itu syurganya sudah dipastikan.
Makanya ulama sufi kenapa tidak katanya tidak merindukan surga dan tidak sanggup menahan neraka, tapi yang dia mencari, mengejar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah reda, apapun diberikan. Seperti ini, siapa namanya? Iska. Kalau sudah reda, apapun yang saya minta Iska berikan. Tapi kalau belum reda, senyum pun mungkin tidak dibalas. Itu dengan manusia, apalagi dengan Allah. Oleh karenanya ini masih ada waktu lebih kurang mungkin 17-18 hari lagi ya. Mari kita kejar keridhaan Allah. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita semua, khususnya pendengar Radio Serambi FM, akan diberikan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala umumnya kepada kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan puasa kita ini mendapat kasih sayang dan redha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah dan memberi petunjuk kepada kita semua. Yang kita harapkan mudah-mudahan kita menjadi kasih sayang dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tengku Abu Bakar selaku penyuluh Kementerian Kota Banda Aceh KUA Baitur Rahman ya. Terima kasih banyak yang sudah memaparkan materi mengenai puasa dan moderasi Islam. Terima kasih banyak juga untuk Anda Syedaralan yang sudah menyimak tausiah Ramadan. Simak terus tausiah Ramadan yang hadir setiap harinya selama bulan suci Ramadan di pukul 16:30. Kalau begitu jangan kemana-mana karena saya Iska Novita masih akan kembali di program Serambi Petang. Tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana.